المسلمين وهذا الباعث من جنود الله الباطنة وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم وقد يقع بدون سبب. Kata beliau, dorongan ini merupakan salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi, yang merupakan anugerah perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta tanda-tanda hidayah, yang mana kita di pertemuan sebelumnya telah menerangkan daripada ba'its, yang mana ba'its ini seperti yang kita terangkan di minggu sebelumnya itu bagaikan undangan yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidaklah bisa berhadir di dalam suatu majelis ta'lim ataupun perkumpulan maulid ataupun daripada apapun daripada kegiatan ibadat dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka sebelumnya mendapatkan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di antara daripada orang-orang dan segenap daripada hambanya. Tidak semua orang diberikan daripada undangan ini, tidak semua orang diberikan daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya tentang iman dan Islam. Orang yang beriman dan orang yang Islam itu kelak di hari kiamat kalau diumpamakan dengan bulu-bulu daripada yang berada di badan sapi, itu kan banyak bulunya itu. Nah, itu bagaikan sapi yang warna merah. Di sana ada satu helai daripada rambut yang berwarna putih. Nah, kelak di hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang beriman bagaikan satu bulu yang putih di antara bulu-bulu yang merah tersebut. Dalam artian orang yang diberi hidayah di dalam iman, orang yang diberi hidayah dengan Islam itu enggak banyak. Cuma sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hidayah tersebut. Oleh karena itulah kita luar biasa hendaknya bersyukur daripada nikmat tersebut, karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman bahkan tanpa kita minta. Bahkan kita lahir sudah di kalangan orang-orang beriman. Bahkan kita lahir, orang tua kita, ibu bapak kita, nenek-nenek kita, mereka adalah orang beriman. Sehingga kita enggak usah capek-capek, enggak perlu capek-capek mencari daripada hidayah, mencari daripada iman tersebut. Tinggal kita jaga daripada iman tersebut. Oleh karena itulah sebagaimana yang diceritakan dulu, ada salah seorang daripada solehin naik haji. Naik haji ketika di padang Arafah, dia mengatakan bahwasanya alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat Islam dan iman, dan dengan dua nikmat tersebut sudah cukup, enggak perlu lagi sudah nikmat yang lain. Karena dia hadir di wukuf di Arafah itu berkat nikmat Islam dan iman. Dia mendapatkan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dengan berkat nikmat Islam dan iman. Akhirnya orang tersebut melangsungkan daripada pekerjaan hajinya dan dia balik ke kampung halamannya. Besok lagi tahun depannya Allah Subhanahu wa taala kasih lagi dia rezeki yang luas. Akhirnya dia berangkat lagi haji. Ketika sampai wukuf di Arafah, dia pun mau melantunkan dan menyerukan kalimat tadi. Dia mau mengatakan alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Akhirnya apa? Datang malaikat. Kata malaikat, stop sudah. Jangan kau ucapkan. Ini baru tersirat di hatinya mau mengucapkan. Akhirnya dia nanya, kenapa wahai malaikat? Kenapa kau ditahan? Karena kata para malaikat, pahala tahun kemarin belum habis masih. Kami sibuk mencatat. Ini penuh ini malaikat dengan tulisan-tulisan, cuma mencatat daripada kalimat tersebut baru satu kali diucapkan di tahun kemarin, sampai tahun ini belum selesai daripada pahalanya. Kalau engkau ucapkan, sampai kapan kami kelar menulis daripada pahala alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihima min ni'amah. Akhirnya orang tersebut mendengar itu semua.
tambah rajin dia baca. Akhirnya setiap waktunya, setiap daripada apa yang dia lewati, dia ucapkan daripada alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'amah. Dan alhamdulillah kita seperti yang kita sebutkan tadi, kita dilahirkan langsung di negara orang-orang muslim, lingkungan orang muslim, di lingkungan daripada orang-orang soleh. Coba kalau seandainya kita lahir di Kolombia, coba kalau seandainya kita lahir di Meksiko, coba kalau seandainya kita lahir di Brazil, waliyatubillah, nggak tahu kita, mungkin kita menjadi termasuk daripada bulu-bulu yang merah tadi, nggak termasuk daripada orang-orang Islam, tidak termasuk daripada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita dilahirkan di lingkungan orang muslim, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang beriman, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang Islam. Kita syukuri ini semua. Banyak daripada orang-orang di luar negeri sana, ketika mereka melihat daripada ulama-ulama kita maupun dari Hadramaut atau lain sebagainya, mereka tertarik dengan Islam. Mereka sudah umurnya 30-40 tahun mereka lalui di dalam keadaan kafir. Ketika melihat daripada aulia wassalihin, hati mereka tertarik dengan orang tersebut. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Karena apa? Bahkan sebahagian daripada mereka hijrah dari kampungnya, mereka tinggalkan harta bendanya, mereka tinggalkan daripada kekayaannya, mereka tinggalkan mobilnya, rumahnya dan sebagainya untuk mengemban dan memegang daripada nikmat Islam dan iman ini. Kita nggak perlu capek, nggak perlu mengeluarkan keringat, nggak perlu kita berjuang. Coba kita lihat para sahabat bagaimana. Sayyidina Bilal sampai-sampai ditaruh di bawah terik matahari yang panas, dilepas bajunya, ditaruh di atas batu yang panas. Ini panas kalau di negeri Hijaz, itu enggak seperti yang daerah kita ini. Daerah kita kalau sudah tengah hari jam 12 jam 1 itu panasnya luar biasa sudah ya. Di sana sudah panas, udaranya panas lagi. Kita mungkin hampir di antara kita semua pernah duduk di samping balaman api. Pernah duduk ya? Orang lagi bakar api di samping. Apinya gimana? Panas ya. Nah, di sana sudah panas terik mataharinya luar biasa, tambah lagi anginnya panasnya seperti kobaran api di samping itu. Nah, Sayyidina Bilal ketika beliau mengemban daripada Islam, beliau menganut daripada agama Islam karena dia tahu bahwasanya ini adalah agama yang benar, diazab oleh tuannya. Dia ditaruh di tengah terik matahari yang panas dengan tanpa baju, sampai-sampai kulit beliau yang belakang ini terkelupas, sampai-sampai itu ada gajinya, ada syahamnya, ada lemaknya itu kulit terbuka, syahamnya itu terbuka, gosong gara-gara panasnya terik matahari. Demi apa? Demi menganut dan memegang daripada nikmat Islam dan iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghadiri daripada perang Badar, mereka menghadiri daripada perang Uhud. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, beliau melihat daripada paman beliau Abbas dipotong telinganya, dilepas daripada matanya, dicongkel daripada mata beliau, sampai-sampai hatinya daripada Sayyidina Abbas dikeluarkan. Beliau melihat langsung, ini paman beliau yang beliau sayangi, yang mana ini berjuang di dalam negeri, di dalam agama Islam. Apa ini semua? Ini adalah pengorbanan mereka untuk mendapatkan daripada nikmat Islam dan iman yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mengorbankan daripada hati mereka, mereka rela mengorbankan anak mereka, mereka rela mengorbankan daripada harta mereka, mereka rela mengorbankan daripada ruh mereka, bahkan untuk apa? Untuk mereka mengemban daripada agama Islam dan iman yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Oleh karena itulah kita luar biasa, tanpa perjuangan, tanpa apapun yang kita keluarkan, kita sudah dilahirkan menjadi orang-orang yang beriman. Tinggal kita syukuri daripada nikmat tersebut, tinggal kita rasakan daripada nikmat tersebut, tinggal kita rajin-rajin memperkuat daripada iman yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh kepada kita semua. Dan lagi ketika kita diberi nikmat Islam dan iman, kita dipilih lagi sama Allah SWT di antara orang-orang yang beriman yang lain. Karena banyak daripada orang-orang yang beriman kadang mereka bermaksiat, kadang di antara mereka
malang minggu seperti ini, jalan ke sini, jalan ke sana, menghadiri karaoke, menghadiri ini, lain sebagainya. Kita dipilih sama Allah SWT bisa berhadir di dalam majelis taklim, bisa berhadir di dalam majelis ilmu. Ini menandakan bahwasanya apa? Kita di antara segenap hamba yang banyak tersebut dipilih lagi daripada pilihan. Pilihan daripada pilihan diberikan daripada nikmat hidayah, daripada nikmat ba'is ini, nikmat undangan. Nah, inilah undangan yang dibicarakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad pada malam hari ini, yaitulah undangan yang tidak semua orang diberikan, karena seseorang mereka ketika kelak di hari kiamat terbagi 3 golongan. Yang pertama, mereka masuk ke dalam surga, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini golongan pertama. Yang kedua, yadkhulunal jannata ba'dal hisab, setelah hisab, setelah dihitung daripada amal perbuatannya. Adapun yang ketiga yaitulah apa? Yaitulah yadkhulunal jannata ba'dal azab, setelah diazab. Maka kita tinggal pilih mau yang mana ini? Mau masuk surga tanpa hisab ataukah ba'dal hisab ataukah ba'dal azab? Pastinya semua daripada kita menginginkan agar kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika bertemu sama Allah SWT dan ketika memasuki surga, masuk surga dengan tanpa hisab. Semoga kita menjadi orang yang golongan pertama tadi, masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kata beliau, disambung di dalam majelis ini, di dalam kitab ini, kata beliau, dan seringkali dorongan ini muncul pada seorang hamba saat diberi ancaman. Ketika diberi ancaman biasanya timbul ini daripada kegemaran, daripada undangan tersebut, seperti yang kita contohkan di majelis kemarin yang di setengah bulan atau 1 bulan yang sebelumnya. Ancaman ini bagaimana? Seperti misalnya kita punya anak, seperti yang kita contohkan kemarin, anak ini belajar malas, bahkan di kelas-kelas nggak pernah naik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 teman-temannya sudah pada naik, dia kelas 1 aja. Tugul ini, tugul di kelas, kada mau naik. Karena apa? Kada mau belajar. Akhirnya ujar abahnya, kalau seandainya ikam kada belajar, itu PlayStation aku tarik, itu handphone aku tarik, itu kendaraan listrik aku ambil, jangan koitan. Akhirnya apa? Jangan nangka itu bah, artinya ikam juga kada belajar. Ujar abah, kalau seandainya ikam belajar, rajin belajar, dah aku kada ambil dan aku kada tarik daripada kendaraan listrik dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena ketakutan bahwasanya inya bakalan diambil daripada kenikmatan yang diberi abahnya, akhirnya timbul daripada kegemaran untuk belajar. Begitu juga misalnya orang yang bekerja ini, bekerja di kantor misalnya, ada waktu yang ditetapkan jam 8 harus masuk, akhirnya ini telat, terus jam 10 hanya harus masuk. Ujar perusahaan ini, kalau seandainya kada diberi peringatan, kada bakalan ampih ini. Sudah juga diberi peringatan, jangan lagi terlambat isuk, jangan lagi terlambat isuk. Akhirnya apa? Nya terlambat terus, akhirnya timbul kartu merah. Kata perusahaan, kalau seandainya ikam masih terlambat isuk, udah ikam aku pecat. Akhirnya esok pagi jam 6, jam 5 sudah bangun, memasang alarm sudah. Karena apa? Ketakutan. Nah, inilah takut. Indat takhwif namanya ini, ketika ada ancaman. Walillahil matsalul a'la. Pastinya Allah Subhanahu wa taala percontohannya ini cuma percontohan biasa yang sekedar masuk akal di dalam akal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana ketika membikin kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada contoh-contoh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan daripada orang-orang kafir, mensifatkan daripada orang-orang fasik, mensifatkan daripada orang-orang yang sudah di barzakh. Mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Rabbirji'uni, kata mereka. Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia lagi. Kembalikanlah kami lagi agar kami bisa hidup. Ini harapan orang-orang yang di barzakh ini. Ini harapan orang-orang di hari kiamat kelak. Ini harapan daripada orang-orang yang di neraka. Mereka mengatakan, Rabbirji'uni,
kata para ulama balaghah ketika menerangkan daripada tafsir ayat ini, kenapa kok di sini pakai ayat daripada kalimat rabbirji'uni, bukan rabbirji'ni. Karena harusnya ketika khitab kepada zat yang satu rabbirji'ni, tetapi di sini pakai rabbirji'uni, pakai jamak. Ini isyarah bahwasanya mereka berkata seperti itu berulang kali. Seakan-akan mereka mengatakan rabbirji'ni, 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 rabbirji'ni. Ya Allah, kembalikanlah kami. Ya Allah, kembalikanlah kami. Ya Allah, kembalikanlah kami. Ya Allah, kami ini masih hidup, pengen hidup lagi. Ya Allah, kembalikanlah kami lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga kami dengan berkat hidup kembali bisa beramal soleh yang pernah kami tinggalkan hidup di dunia. Inilah harapan mereka. Bukan harapan mereka apa? Oh, katanya saya belum sempat beli Alphard waktu hidup. Ya Allah, kembalikanlah kami hidup ke dunia lagi supaya bekerja dengan keras untuk beli Alphard. Bukan itu harapan mereka. Oh, katanya saya rumah masih nyewa, masih hidup. Hah? Masih nyewa, masih minjem. Akhirnya apa? Minta hidupkan kembali sama Allah SWT agar apa? Agar bisa bekerja dengan keras, bikin rumah bertingkat, yang ada kolam renangnya, yang ada lapangan helikopternya. Oh, apakah harapan mereka untuk supaya katanya saya ini belum punya istri, hidupkanlah kembali supaya berkeluarga, punya suami, punya istri? Bukan itu juga. Yang punya istri sudah ini satu, saya nggak sempat punya istri 4, nggak sempat poligami katanya. Hah? Ya Allah, kembalikanlah kami hidup ke dunia kembali supaya bisa poligami. Lah, bukan itu harapan mereka semua. Bukan untuk mencari istri, bukan untuk poligami atau lain sebagainya. Ibu-ibu katanya, ya Allah, kembalikanlah kami lagi hidup di dunia karena belum sempat beli abaya yang model dari ini dan lain sebagainya, karena saya belum sempat operasi plastik. Hah? Bukan itu. Oh, alis saya kurang tebal, saya nggak pernah ikut make up kayak orang lain sebagainya. Bukan itu harapan mereka. Oh, katanya saya ketika hidup di dunia belum sempat memakai daripada blush on ini, memakai lensa ini itu dan sebagainya. Lah, bukan itu semua. Oh, rumah saya katanya belum sempat pakai AC, saya mau hidup di dunia kembali supaya rumah saya pakai AC. Lah, bukan itu semua. Harapan mereka la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya mereka bisa kembali lagi ke dunia supaya apa? Bisa beramal soleh yang pernah mereka tinggalkan ketika mereka hidup dunia. Inilah karena mereka menyesal nggak sempat melakukan daripada amal soleh yang pernah mereka lakukan. Oleh karena itulah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf di dalam kitab beliau Tuhfatul Ashraf menceritakan seperti yang kita sebutkan tadi, orang masuk surga ada yang bighairi hisab, ada yang ba'dal hisab, ada yang ba'dal azab. Nah, akhirnya orang-orang mukmin, semua daripada orang mukmin, yang penting di hatinya ada iman, masuk surga semuanya. Tapi itu tadi, ada yang bighairi hisab, ada yang ba'dal hisab, ada yang ba'dal azab. A'adzanallahu subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada azab tersebut, kita masuk surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ini orang-orang sudah masuk surga, orang-orang beriman sudah masuk surga, kecuali 2 orang ini. Yang di neraka pun sudah dimasukkan sama Allah SWT ke dalam surga semua, karena dia pernah beramal soleh. Oh, karena yang ini pernah satu kedudukan dengan orang soleh. Oh, yang ini pernah hadir majelis ta'lim. Oh, ini walaupun dia pernah melakukan maksiat tapi sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Oh, ini itu lain sebagainya. Akhirnya mereka masuk surga semua, kecuali 2 orang ini nggak masuk surga, belum masuk surga, diazab sama Allah SWT. Akhirnya dipanggil sama Allah Ta'ala, wahai fulan wa fulan, ta'al. Wahai sini, wahai fulan sama fulan, sini menghadap kepadaku. Akhirnya ketika berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menanya kepada orang tersebut, kenapa kalian kok dimasukkan ke dalam neraka? Kata Allah SWT, kenapa kok kalian diazab? Sedangkan orang-orang mukmin yang lain ada yang tanpa hisab, ada yang ba'dal hisab, ada yang setelah diazab pun sebentar diazab. Kalau kalian yang lain sudah pada masuk surga, kalian belum masuk. Maka kata mereka, ya Allah,
kami ini ketika hidup di dunia teledor di dalam diri kami sendiri. Kami kerjaan maksiat terus. Kami kerjaan selalu membangkang daripada perintahmu. Kami tidak pernah berbuat taat sekalipun, bahkan gak pernah, kata mereka. Bahkan engkau telah memberikan kepada kami daripada nikmatmu, nikmat daripada Islam, nikmat daripada iman, nikmat daripada harta, nikmat daripada anak, nikmat daripada mobil, kendaraan, diberi daripada umur yang panjang, diberikan pernafasan, diberikan daripada ini dan sebagainya, daripada nikmat yang luar biasa daripada Allah. Tetapi walaupun itu semua, kami tidak pernah mengingatmu, kami tidak pernah sedikit pun mengingat daripada apa yang engkau perintahkan, tidak sekalipun pernah jerak di dalam memperbuat daripada maksiat. Akhirnya kami pun dimasukkan ke dalam neraka. Dua-duanya mengatakan seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, udah, kalau begitu kembalilah kalian lagi ke dalam neraka. Disuruh sama Allah SWT agar kembali lagi ke dalam neraka. Tetapi di sini ada kejadian unik. Apa uniknya? Yang satu lari dengan kencang, yang satu jalan pelan. Yang ini perlahan, yang satu ini. Adapun yang satu lari-lari. Akhirnya di sini supaya kita mendapatkan dari faedah, Allah SWT Maha tahu ini kenapa kok lari kencang, yang ini kenapa pelan. Agar kita semua bisa mendapat hikmah dan mengambil pelajaran, akhirnya Allah SWT panggil lagi dua orang tersebut. Wahai hambaku, kesini. Yang satu juga yang jalan pelan-pelan kesini. Maka kata Allah SWT, adapun engkau, wahai yang jalan kencang-kencang, lari-lari, kenapa kok engkau lari-lari? Padahal engkau disuruh ke dalam neraka. Maka kata hamba tersebut, iya wahai Allah SWT, saya tahu bahwasanya neraka ini sangatlah pedih, sangatlah sakit, sangatlah menyakitkan. Tetapi saya menyesal dengan apa yang saya pernah perbuat ketika hidup di dunia. Karena ketika engkau memerintah, saya tidak pernah mengikuti daripada perintahmu. Maka ketika sekarang engkau memerintahkanku untuk masuk ke dalam neraka, maka demi mentaati daripada perintahmu, demi mengikuti daripada perintahmu wahai Allah SWT, maka saya rela mengikuti daripada perintah tersebut walaupun menyakitkan, walaupun masuk ke dalam neraka. Saking menyesalnya katanya ketika dihidup di dunia gak pernah ngikutin daripada taatnya Allah Subhanahu wa taala, gak pernah beribadat. Akhirnya apa? Saking menyesalnya gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Hancur-hancur sudah badan ini, meledak-meledak sudah otak ini, gak jadi masalah. Yang penting apa? Mengikuti daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Malu kata dia. Saya umur dikasih panjang, harta dikasih sama Allah Ta'ala, kenikmatan dikasih sama Allah Ta'ala, malah saya bermaksiat. Ibaratnya kita punya teman atau punya majikan orang kaya. Kita mau mobil dikasih, kita mau rumah dikasih, kita mau kawin dikawinin, dikasih daripada perempuan. Akhirnya apa? Ketika disuruh nggak pernah mengikuti daripada perintahnya. Apa yang kita rasakan? Khajal, malu kepada orang tersebut. Begitulah Allah SWT, Zat yang Maha Kuasa, memberikan kita daripada nikmat-nikmat tersebut, malah kita membangkang kepada Allah SWT. Maka akhirnya dengan sebab itu dia menyesal daripada perbuatannya yang telah dia lakukan di dunia. Saking menyesalnya dia rela masuk kembali ke dalam neraka, yang penting mengikuti daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Akhirnya apa? Orang tersebut karena mengikuti daripada perintahnya Allah SWT dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini setelah diadab, ini setelah masuk neraka masih saja Allah SWT mengampuni daripada dosanya. Yang penting apa? Ada tekad yang kuat dan dia melakukan daripada perintah Allah SWT, diampuni langsung sama Allah SWT, diampuni daripada segala daripada perbuatannya. Oleh karena itulah, mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang, kita jangan lagi membangkang sama Allah SWT. Jangan lagi kita memperbuat daripada maksiat. Mumpung kita masih diberikan anugerah oleh Allah SWT daripada umur yang panjang, sehat walafiat, kita gunakan untuk berbuat ibadah, untuk mengikuti daripada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memperbuat daripada ibadah dan memperbuat daripada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga tidak lagi kita menjadi
menjadi orang-orang yang menyesal. Kita tidak termasuk daripada orang yang menyesal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah kata para ulama takhwif, yaitu adalah ketika diancam. Kadang seseorang tersebut mereka sadar, kadang mereka mendapatkan daripada anugerah, kadang mereka diberikan karunia daripada Allah SWT dan teguran oleh Allah SWT dan hidayah dan ba'its yang berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua kata beliau yaitu adalah harapan. Harapan kata beliau. Apa itu harapan? Seperti yang kita terangkan kemarin di majelis kemarin, bahwasanya kalau seandainya kita punya santri, kita punya murid malas di dalam belajar, nggak mau belajar, nggak mau ini, nggak mau itu, atau kita punya karyawan nggak rajin bekerja, akhirnya kata kita, kalau seandainya engkau rajin bekerja, kalau seandainya engkau rajin belajar, mau apa? Mau mobil, kami kasih. Akhirnya gara-gara adanya daripada itu tadi, akhirnya dia gemar di dalam hatinya. Ketika mendapatkan dari pengharapan tersebut, akhirnya dia menginginkan daripada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia menginginkan daripada mobil yang dikasih oleh tuannya, oleh gurunya, oleh pimpinan daripada perusahaan tersebut. Sebagaimana ini tadi cerita belum selesai ya. Yang satunya lagi gimana ini? Yang jalan pelan-pelan tadi. Nah, itu ada kaitannya sama ini. Yaitulah harapan. Apa itu harapan? Ini kenapa kok jalan pelan-pelan? Yang satunya ini, yang tadi kan kencang-kencang. Sebagian kita kan mikir, ya coba jalan cepat-cepat ini, coba lari dengan kencang, masuk surga ini sama temennya, bareng-bareng, dengan alasan mengikuti daripada perintah Allah SWT. Lah, dia mempunyai alasan yang lain, yaitulah ini pengharapan. Karena kata orang tersebut, ya Allah, saya ini walaupun hambamu ini nggak pernah memperbuat daripada taat sekalipun, tidak pernah melakukan daripada ibadat sekalipun, tidak pernah mengikuti daripada perintahmu sekalipun, tetapi saya pernah melewati pada suatu hari daripada majelis taklim. Ini nggak hadir majelis taklim ini, pernah lewat doang nih majelis taklim. Tapi apa? Ketika dia lewat, dia mendengar daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Qul, katakanlah wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka asrafu ala anfusihim, teledor di dalam diri mereka, selalu berbuat maksiat, nggak pernah melaksanakan daripada ibadat. Apa kata Allah SWT? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni daripada segala daripada dosa. Seluas apapun daripada dosa kita, walaupun seluas daripada lautan atau sebesar daripada gunung daripada dosa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Oleh karena itu, jangan sampai putus asa. Kita harus selalu berharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pengharapan tersebut, kita tahu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun, kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang. Kita harap, kita berharap sama Allah SWT agar Allah SWT mengampuni daripada dosa kita, Allah SWT merahmati daripada kita semua. Akhirnya orang tersebut karena jalan pelan-pelan mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, orang tersebut pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Oleh karena itulah banyak-banyak kita mengharap sama Allah SWT. Karena kepada siapa kita mengharap? Karena manusia maupun yang tua ataupun yang muda, yang punya kerajaan ataupun yang punya pangkat, itu enggak mempunyai mudarat, enggak mempunyai manfaat, enggak bikin kita mati, enggak bisa memanjangkan umur kita. Semua itu berasal daripada Allah SWT. Cuma kepada Allah lah kita mengharap daripada rahmatnya, daripada pengampunannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengharap daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pengharapan.
Oleh karena itulah ketika pengharapan kita misalnya berpikir, ya Allah, saya ini umur sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maksiat terus kerjaan, nggak pernah ngikutin perintah Allah SWT. Mungkin sebahagian daripada mereka mikir, udah nasi menjadi bubur. Ibarat orang berjalan di atas kotoran, oh ya sudah kepleset di sana juga katanya. Sudah berlumuran dosa, sudah berlumuran daripada kesalahan. Allah SWT katanya nggak bakalan mengampuni daripada dosa. Lah, jangan katakan seperti itu. Karena Allah SWT Maha Pengampun, Allah SWT Maha Penyayang, Allah SWT Maha membuka daripada pintu rahmatnya. Jangan sampai putus asa kita daripada rahmat Allah SWT. Kapanpun dan dimanapun, pintu rahmat, pintu taubat selalu terbuka kepada kita semua. Kalau seandainya kita katanya ini bakalan jatuh lagi dalam maksiat tersebut, jangan putus asa, bertobat terus. Walaupun kita bakalan jatuh lagi ke dalam maksiat tersebut, nggak jadi masalah. Apalagi pemuda katanya susah ini untuk maksiat, karena kalau dia untuk beribadat, untuk bertaubat. Karena apa? Kalau seandainya dia bertaubat, jatuh lagi ke dalam maksiat, jatuh lagi dalam perkara ini dan sebagainya, nggak jadi masalah. Taubat kita, tekad kita tanamkan dalam hati kita, tekad yang kuat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Karena Allah SWT, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah SWT Maha mengampuni daripada dosa-dosa semua. Karena itulah kita mengharap daripada istighfar, kita selalu beristighfar kepada Allah SWT, selalu mengharap daripada taubat kepada Allah SWT. Jangan sampai putus asa, karena harapan selalu dibukakan oleh Allah. Coba kita lihat, ini sudah di dalam neraka, sudah diazab, yang lain sudah masuk surga semua, tapi karena dia mengharap daripada rahmat Allah SWT, masih dibukakan oleh Allah SWT daripada rahmatnya. Akhirnya dia pun masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Luar biasa ini. Bagaimana ini rahmatnya Allah SWT? Bagaimana luar biasa daripada rahmatnya Allah SWT? Tinggal kitanya bagaimana. Kita setiap hari lupa sama Allah SWT, kita maksiat sama Allah SWT. Padahal Allah SWT bahkan setiap akhir sulus minal lail, setiap sepertiga malam itu bersuruh, halimun mustaghfirin, apakah ada yang mau minta ampun, ada yang mau taubat, faghfirullah, saya ampuni daripada dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiyannah, kalau seandainya ada yang minta permintaan, saya kasih daripada apa yang dia harapkan. Pengen ini, pengen itu, lain sebagainya, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Inilah yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad dengan harapan. Kata beliau lagi yang ketiga, yaitulah kerinduan. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, kerinduan kepada zat yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita daripada nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita daripada apapun yang kita inginkan. Kita bahkan seperti yang kita ucapkan di awal majelis, dilahirkan di dalam lingkungan orang muslim. Ibu bapak kita menjadi orang muslim, kita menjadi orang muslim dengan tanpa perjuangan, tanpa ini dan sebagainya. Ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Bahkan dulu ketika perang itu ada salah seorang ibu mencari anaknya hilang. Ini ibu-ibu tahu ini rasanya, punya anak masih kecil anaknya, tiba-tiba lagi asik-asik peperangan anaknya hilang. Bagaimana ini? Jangankan lagi peperangan, ini lagi berangkat ke Banjar aja, ke mall, mungkin naik ke mall, tiba-tiba anaknya ketika dia masuk ke kamar mandi misalnya hilang. Sibuk nyari, keliling mall dicari. Karena apa? Ini anaknya yang dia sayangi. Akhirnya ibu ini mencari anaknya keliling-keliling. Maka ketika dia cari, tiba-tiba di tengah-tengah perangan muncul anaknya. Maka ibu tersebut langsung lari-lari mendatangi daripada anaknya dan dia peluk daripada anaknya. Para sahabat melihat ini terharu, menangis para sahabat ini. Maka kata Rasulullah SAW, kenapa kalian menangis? Maka kata mereka, saya terharu wahai Rasulullah dengan kejadian ini, karena ibu tersebut saking sayangnya sama anaknya. Akhirnya alhamdulillah dia ketemu dengan anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, ini ibu ini kalau seandainya dia
setelah ketemu daripada anaknya ini ada balaman api di sana, apakah dia rela melemparkan daripada anaknya ke balaman api tersebut? Atau misalnya ada orang yang mengambil anaknya dan dia lemparkan ke dalam api balaman tersebut, maka kata para sahabat pastinya nggak mungkin, dia sudah capek-capek nyari, masa dilemparkan ke dalam api lagi? Maka kata Rasulullah SAW menjawab, lallahu arham bi abdih min hadhil liwaladiha. Sesungguhnya Allah SWT jauh lebih sayang lagi, lebih cinta lagi kepada hambanya ketimbang ini ibu kepada anaknya. Allah SWT maha sayang kepada kita. Sampai-sampai ketika Allah SWT menciptakan langit bumi ini, gunung-gunung minta agar meletus, bumi-bumi minta agar gempa bumi, lautan minta agar tsunami kepada Allah SWT. Karena apa? Karena orang-orang yang bermaksiat. Kata Allah SWT, kalian kenapa minta seperti itu? Karena kalian tidak menciptakan mereka. Coba kalau seandainya kalian menciptakan mereka, nggak mungkin kalian mengucapkan seperti itu. Bagaimana sayangnya Allah SWT kepada kita? Bagaimana Allah SWT sangat sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itulah, dari sinilah timbul daripada tasywiq, daripada kerinduan kepada Allah SWT, sayangnya kita kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT sayang kepada kita, maka hendaknya kita seorang hamba juga menyayangi Allah SWT yang telah memberikan kita daripada segala nikmat-nikmatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga luar biasa sayangnya dengan hamba-hambanya Allah SWT. Allah SWT sangat sayang. Beliau punya utusan Nabi Muhammad SAW itu juga sayang kepada kita. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu datang min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Kok pakai anfusikum? Allah SWT menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu dari diantara kita juga, dari manusia juga. Karena seseorang ketika mendengar bahwasanya min anfusikum, dari diri kita juga, mereka tambah lebih sayang, tambah lebih perhatian lagi. Nih contohnya ya Allah, kalau seandainya kita ke luar negeri, misalnya ke Mekah atau misalnya kemana, akhirnya di sana macam-macam ini. Ada orang misalnya Palestina, ada orang Indonesia. Ya, orang Indonesia lagi nanti ada orang Madura, ada orang Banjar, ada orang Jawa, ada ini lain sebagainya. Ketika kita ketemu dengan yang satu suku, orang Banjar ketemu orang Banjar. Oh, orang Banjar. Di mana di Banjarnya? Oh, kalau ada apa-apa bilang aja sama kita. Kita sama-sama orang Banjar ini. Atau misalnya kita merantau ke kampung orang, oh orang Madura juga. Oh, nanti kalau ada apa-apa bilang aja, kami sama, kita orang Madura. Oh, orang Makassar. Oh iya orang Makassar. Oh, orang Jawa. Oh iya, kita orang Jawa. Di situ ada timbul daripada kecintaan, timbul daripada kasih sayang antara satu dengan yang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah SAW di antara kita, tapi bedanya satu. Rasulullah SAW adalah min, di dalam qiraat yang lain min anfusikum, yang lebih baik daripada yang terbaik di antara kalian. Karena kalau diibaratkan dengan bebatuan, manusia ini bagaikan batu kerikil, Rasulullah SAW bagaikan yagut, Rasulullah SAW itu bagaikan mutiara. Iya, sama-sama batu, tapi ini adalah batu yang berharga. Rasulullah SAW sama-sama manusia, tetapi Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat istimewa. Oleh karena itulah kata para ulama, kita ketika memandang kepada solehin, kepada para aulia, kepada orang sesama kita, jangan melihat daripada basyariyahnya. Apa basyariyah? Yaitu adalah, oh itu sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama tidur, sama-sama ini lain sebagainya. Tapi kita lihat khususiyatnya. Iya, sama-sama tidur, sama-sama makan. Tapi ini adalah sama-sama tidur dan sama-sama makan, orangnya rajin beribadat kepada Allah SWT. Ini sama-sama makan, sama-sama minum, tetapi ini adalah orang yang rajin sholat kepada Allah SWT. Sama-sama makan, sama-sama minum, tapi mulutnya sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sama makan, sama minum, tetapi hatinya punya hubungan erat dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Inilah yang membedakan antara sesama manusia ini.
Yang membedakan yaitulah apa? Takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'alluq hatinya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itulah hendaknya kita menjadikan hati kita hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang tersebut, orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah penyebab yang ketiga, yaitu adalah, dan kata beliau, adapun yang keempat, dan saat melihat wajah orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketika dipandang mereka. Ini ada khususiat yang lain lagi nih. Kadang kita duduk-duduk sama teman kita setahun 2 tahun, main gaplek bareng, main dom bareng, main catur bareng, santai, ini lain sebagainya. Itu kita nggak ada mendapatkan ini dan itu. Tetapi tiba-tiba kita hadir suatu majelis ta'lim atau kebetulan ada ulama lewat, kita lihat, enaknya dilihat, tenang mereka, nggak mikirin ini, nggak mikirin itu. Ketika kita memandang kepada solehin atau dipandang sama solehin, itu ada khususiat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT. Makanya banyak daripada orang-orang di negeri Amerika sana, ketika melihat daripada ulama seperti Habib Umar bin Hafid, ketika melihat Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri daripada ulama, mereka tertarik di dalam masuk ke dalam Islam. Mereka tertarik untuk bertaubat. Kenapa? Karena kata mereka, ya Allah, oh ada ternyata orang-orang yang seperti ini. Oh ternyata ada orang-orang yang kerjaannya ibadat, kerjaannya sholawat dan lain sebagainya. Di saat orang-orang sibuk bergelimang di dalam maksiat, di saat orang-orang sibuk dengan permainannya, mereka malah menggunakan waktu mereka untuk beribadat kepada Allah SWT. Luar biasa. Bahkan orang-orang seperti ini nggak cuma melakukannya dengan secara terpaksa, mereka merasakan kenikmatan ketika beribadat tersebut. Ketika mereka menyebutkan Allahu Akbar, mereka merasakan kelezatan yang tersembunyi di sana. Ketika mereka membaca daripada kitab-kitab ilmu agama, mereka mendapatkan kelezatan yang tersembunyi. Oleh karena itulah sayang kalau kita hidup di dunia, paling tidak kita gunakan waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita tidak bisa ingat sendiri, hadir majelis ta'lim seperti ini untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena kalau kita mungkin ketika sholat kadang lupa sama Allah Ta'ala. Kita mengucapkan Allahu Akbar, kita lupa Allahu Akbar tadi. Pikiran kita kunci mobil hilang. Oh di sana ternyata digantung. Allahu Akbar, ya Allah, gimana besok bayar bulanan? Sami Allahu liman hamidah. Oh bagaimana kontrakan rumah habis? Allahu Akbar. Oh besok tagihan ini tagihan itu. Nah dengan para solehin tadilah, mereka adalah orang-orang yang ketika sholat Allahu Akbar mengingat kepada Allah. Pastinya kita juga mengharap kepada Allah SWT agar diberikan khususiat seperti yang Allah SWT berikan kepada mereka. Mereka para ulama, para solehin diberikan kenikmatan di sana. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang memberi Allah SWT, kita juga pinta sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka agar memberikan kepada kita semua. Paling tidak kita gunakan dan kita latih diri kita. Paling enggak kalau enggak bisa hadir di dalam sholat dari awal sampai akhir, paling tidak ketika takbir Allahu Akbar, satu takbir setiap hari kita ingat insyaallah taala. Allahu Akbar, ingat insyaallah taala. Paling tidak ketika kita sholawat atau kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ingat sama Nabi Muhammad SAW. Udah, itu aja dulu awalnya latihannya. Takbir ingat sama Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, ingat sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Kita di sana dapat faedah 5 detik setiap hari ingat sama Allah Ta'ala, 5 detik setiap hari ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada enggak sama sekali. 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun enggak pernah ingat sama Rasulullah SAW, enggak pernah merasakan kelezatan ketika takbir. Paling tidak ada sedikit, ada perubahan bagi kita. Dari selesai hadir majelis ini, kita usahakan ketika kita takbir Allahu Akbar, ingat sama Allah SWT. Udah, setelahnya enggak ingat enggak jadi masalah sudah.
Itu aja dulu latihannya. Nanti sholat subuh lagi Allahu Akbar, ingat sama Allah SWT yang telah kita memberikan nikmatnya, yang telah memberikan karunia-Nya. Ketika mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ingat sama Nabi Muhammad SAW. Udah, itu 1 detik kita gunakan ketika kita sholat. Nanti sholat paling tidak 5 detik ketika salat kita ingat sama Allah Ta'ala, 5 detik untuk ingat Nabi SAW. Kalau bisa tambah lagi lebih bagus lagi pastinya, tapi untuk kita membiasakan dulu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kata orang-orang tua kita dulu. Semoga kita bisa mengamalkan itu semua, kita bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam waktu kita mengingat daripada Rasulullah SAW, dan kita bisa mendapatkan daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para aulia dan solehin. Kita merasakan daripada nikmat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang terakhir kata beliau yaitu adalah ini tadi, dengan duduk sama orang-orang saleh. Dan pastinya kata beliau, namun kadang-kadang dorongan ini terjadi tanpa sebab. Tapi seperti yang kita jelaskan di majelis sebelumnya, terkadang emang terjadi dengan tanpa sebab. Tapi takutnya satu, kita datang daripada waktu meninggal dunia, datang daripada malaikat Azrail menjemput kita belum dapat undangan ini. Ini yang ditakutkan. Kalau seandainya kita paling tidak 1 detik 2 detik sebelum meninggal ingat sama Allah SWT mendapatkan dari undangan, untung sudah. Tapi takutnya itu tadi, waliyadzubillah, su'ul khatimah, akhirnya dijauhkan daripada Allah SWT, dijauhkan daripada Allah SWT. Maka kita mengharap kepada Allah SWT agar kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah, kita mendapatkan daripada undangan tersebut, dan kita cari tersebut daripada undangan tersebut. Jangan menyerah, kita jangan menyerah mendapatkan daripada undangan Allah SWT. Karena setidaknya batu saja yang keras kalau dititiki daripada air tersebut bisa berlubang. Bagaimana dengan hati kita? Hati kita lembut, hati kita insya Allah dilembutkan oleh Allah SWT, sehingga kita terus berharap daripada rahmat Allah SWT, daripada kasih sayang Nabi Muhammad SAW, sehingga kita meninggal di dalam keadaan yang sudah siap, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اكذب في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم اكذب في قلبي محبة نبيك ومحبة آل نبيك ومحبة صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة التابعين ومحبة الصالحين، واكتب في قلبي محبتهم يا رب يا رب العالمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.